Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Kita mulai materinya walaupun baru 31 orang. 29 berarti 29 orang ya. Kita masuk ke struktur selanjutnya yaitu percabangan. Nah, kita mulai seru nih. Ya. Kenapa saya sebut mulai seru? Karena mulai sekarang kita akan membuat komputer seakan-akan berpikir. Ya, komputer seakan-akan bisa mengambil keputusan gitu, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak usah dilakukan, ya. Oke, jadi seperti yang Anda ketahui dari kemarin bahwa struktur utama algoritma itu ada 3, ya, yaitu runtunan yang sudah saya jelaskan kemarin, kemudian struktur percabangan, disebut juga pemilihan, ada juga yang menyebutnya sebagai branching, ada juga yang menyebutnya sebagai kondisi. Kemudian ada juga struktur pengulangan atau loop atau iterasi, ya. Nah, pada hari ini saya akan mencoba menjelaskan struktur percabangan. Nah, karena struktur ini sangat penting, jadi saya akan bagi 2. Jadi pertemuan hari ini dan pertemuan minggu depan, ya. Jadi sekarang dasar-dasar percabangan, dan minggu depan ke yang lebih advance-nya, ya, lebih lanjutnya. Oke, ya, struktur percabangan adalah struktur yang memungkinkan satu atau sekumpulan pernyataan atau sekumpulan perintah dieksekusi hanya ketika suatu kondisi tercapai saja. Ya, kalau kondisinya tercapai alias kondisinya bernilai benar, bernilai true. Ya, jadi tidak selalu dieksekusi kalau kondisi tidak tercapai. Nah, dengan percabangan, komputer seakan-akan dapat mengambil suatu keputusan layaknya manusia gitu. Manusia juga bisa ngambil keputusan, ya. Oke, struktur percabangan disebut juga sebagai struktur pemilihan atau branching, ya, percabangan atau kondisi. Nah, ada berbagai macam pernyataan percabangan, ya, ada if then else, ada switch case, ada case of, ada match case. Nah, ini dari berbagai macam bahasa pemrograman, ya. Nah, kondisi dalam percabangan biasanya nama juga kondisi, ya, benar salah gitu, ya. Kondisi dalam percabangan biasanya menggunakan operator perbandingan. Nah, seperti yang Anda tahu, ada operator perbandingan sama dengan itu digunakan untuk sama dengan, dan ada lebih besar sama dengan, ada lebih kecil sama dengan, dan tidak sama dengan. Nah, ini mungkin yang wajib Anda pahami nih, ya, karena di dunia komputer, di dunia ngoding itu beda antara sama dengan mengisi dengan sama dengan membandingkan, ya. Karena gini, ya, kalau Anda nulis A sama dengan 7, nah ini bisa 2 arti, ya. Ada yang assignment, artinya pengisian data, ya, pengisian data bahwa A diisi 7, tapi bisa juga ini sebagai perbandingan.
bahwa ini adalah ya apakah A sama dengan 7 gitu. Nah, ini di berbagai bahasa bisa beda-beda nih ya. Nah, oleh karena itu untuk di Python ya A sama dengan 7 itu artinya assignment. Ya, A diisikan ke 7. Kalau A sama dengan 7, ini membandingkan apakah nilai A isinya 7. Hasilnya adalah bisa true, bisa false. Ya. Jadi hati-hati ya. Jangan sampai Anda gunakan sama dengan di dalam perbandingan. Ya, gunakan sama dengan ya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dengan pernyataan if. Pernyataan if dalam algoritma mempunyai format penulisan sebagai berikut. If kondisinya apa, then statement apa, statement 1, else statement 2, and if. Nah, ini kalau dibandingkan ke percabangan seperti ini. If kondisi ini, jika dia kondisinya ternyata mempunyai nilai benar atau true, maka dia akan eksekusi yang statement 1. Jika ternyata kondisinya bernilai false, maka dia akan mengeksekusi perintah 2. Jadi hanya salah satu nih yang dieksekusi. Sampai sini dulu. Silakan, ada yang mau ditanyakan tidak? Kondisi biasanya sesuatu yang menghasilkan nilai true atau false. Kondisi harus mempunyai nilai true atau false. Statement 1 hanya akan dijalankan ketika kondisi bernilai true, dan statement 2 akan dieksekusi ketika kondisi bernilai false. Nah, block else boleh tidak ada. Jadi boleh alurnya gini ya. Kalau true melakukan sesuatu tapi else-nya nggak ada, artinya langsung ke sini. Boleh ya, boleh else tidak ada. Sampai sini silakan. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ini masih formatnya algoritma ya. Sedangkan di Python, ya silahkan. Maksudnya else nggak ada itu gimana ya Pak? Anda boleh cuma if doang gini ya. Jadi Anda punya if ini, then kondisinya apa, and if gitu. Nggak ada else dan bagiannya. Jadi kalau diibaratkan itu, jadi kalau dia true ke pernyataan 1, kalau dia false langsung keluar gitu. Nanti ada contohnya ya. Tunggu aja dulu contohnya ya. Oke, bagaimana penulisan di Python? Nah, ini nih ya. Kalau di Python Anda tulisnya gini, tidak ada then di Python. Ya, if kondisi titik 2, nah titik 2 itu then-nya. Ya. Nah, statement harus ditulis menjorok. Ya, jangan rata dengan if-nya. Ya, pernyataan 1 hanya akan dijalankan ketika kondisi bernilai true. Pernyataan 1 harus ditulis menjorok alias indent. Boleh menggunakan spasi ataupun menggunakan tab. Else, then. Nah, kalau else, maka ngapain? Pernyataan statement 2. Ya, pernyataan statement 2 akan dieksekusi ketika kondisi bernilai false. Block else boleh tidak ada ya. Jadi if kondisi apa, ngapain, end, selesai aja langsung ya. Nah, setelah selesai menuliskan pernyataan yang akan dijalankan di dalam if, maka awal baris harus kembali lagi ke level sebelumnya. Jadi harus lurus. Nanti kalau nulis perintah lagi di
lurus ke sini ya. Jangan menjorok lagi. Oke, contoh ya. Ini yang barusan saya omongkan ya. Ini contoh if dengan satu kasus. Misalkan Anda diminta untuk menyusun algoritma atau program untuk melakukan perhitungan nilai akhir. Inputnya nilai UTS dan nilai UAS. Prosesnya menghitung nilai akhir. Ya, yaitu 40% dari nilai UTS plus 60% dari nilai UAS. Output. Nah, outputnya adalah menampilkan nilai akhir. Tulis sampai 2 digit pecahan. Nah, sampai sini belum ada if-nya nih. Nah, di sini tampilkan keterangan sempurna kalau nilai akhir sama dengan 0. Nah, di sini saya sengaja nggak pakai else. Ya, jadi saya hanya akan melakukan sebuah aksi, yaitu menuliskan kata sempurna kalau nilai akhirnya sama dengan 100. Saya tidak mau ngurus yang kurang dari 100. Nah, ini kan berarti nggak ada else-nya nih. Nah, kira-kira seperti ini di programnya ya. Saya punya algoritma menghitung nilai, kamus, nilai UTS, nilai UAS integer, nilai akhir real. Algoritma atau deskripsi ya, input UTS, input UAS, prosesnya hitung nilai akhir. Nah, hitung nilai akhir 40% dari UTS tambah 60% dari UAS, kemudian outputkan nilai akhir. Nah, selanjutnya ini if-nya. Ya. If nilai sama dengan tuh di algoritma mah Anda boleh pakai sama dengan gini, ya. Kenapa? Karena di algoritma ngisi itu pakainya panah, bukan pakai sama dengan. Ya. Kalau di algoritma ini isi data, ini bandingkan. Ya. If nilai sama dengan 100, maka outputkan sempurna N dari if. Tidak ada else-nya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi else boleh tidak ada. Kalau Anda memang nggak perlu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jadi ini contoh kasusnya emang cuma satu kondisi saja, satu alternatif saja. Ya, ya kalau nggak 100 ya nggak ditulis apapun deh, udah gitu. Nah, ini versi Python-nya ya. Nilai UTS didapat dari integer input nilai UTS. Nilai UAS adalah integer input nilai UAS. Kemudian print pemisah. Prosesnya adalah nilai akhir sama dengan 40% kali UTS tambah 60% kali UAS. Outputnya adalah tampilkan nilai akhir. Nah, di sini if nilai akhir sama dengan 100, maka print sempurna. Tidak ada else, udahlah cukup gitu aja gitu. Oke, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ya, cukup ya, mudah. Oke, saya cuma ingin buktikan saja ya, supaya cepat saja nih, saya akan copy paste saja lah. Oke, ya, saya run. Saya beri nama nilai. Nah, di sini ada UTS 70, 80, nilai akhir 76. Enggak ngapa-ngapain. Ya, enggak ngapa-ngapain. Tapi kalau saya jalankan ya, UTS-nya 100, UAS-nya 100, nah, maka selain menampilkan
nilai akhir sama dengan 100, dia juga nulis sempurna. Nah, itu cuma satu alternatif saja. Jadi if-nya hanya menuliskan sempurna kalau nilainya 100. Enggak 100 ya enggak nulis apapun gitu. Oke, silahkan. Ada yang mau ditanyakan tidak? Itu Mohon maaf Pak, izin tanya. Mangga. Izin tanya, Silahkan. bisa nggak kalau dari apa sih? Dari misalnya dari 80 sampai 90 gitu atau gimana gitu Pak. Jadi misalnya apa sih namanya menyatakan nilai apa gitu kayak print sempurna kan kalau 100 kan. Kalau di bawah 100 gimana? Jadi bawah 100 nggak nulis apapun, kan nggak ada else-nya. Oh, Ini kan dengan satu alternatif saja. Jadi cuma satu arah doang. Nanti kalau yang misalkan Anda ingin, kasihan atuh yang kurang yang kurang dari 100 juga pengen dikasih pesan gitu. Nah, Anda tinggal nambahin else. Print lebih giat lagi belajar ya. Nah, ini kalau Anda pakai else. Nah, ini tadi saya punya aturannya, tampilkan sempurna kalau nilainya 100 gitu. Jadi nggak ada alternatif lain, makanya tadi tidak ada else. Nah, kalau ini sekarang jalannya beda lagi. Kalau saya isi 70, 90, nilainya 82, lebih giat belajar ya gitu. Tapi kalau dia 100, ya nilainya 100, ya tulisannya sempurna gitu. Ya. Ini hanya ingin membuktikan, saya ingin membuktikan bahwa nilai bagian else itu boleh loh tidak ditulis. Ya. Block else boleh tidak ditulis. Oleh karena itu, ini saya kasihnya dengan satu kasus, satu alternatif saja. Jadi keterangan sempurna hanya akan diberikan kalau nilai akhir sama dengan 100. Pak, gimana kalau saya pengen ada kalau dia 80 ke atas A, B, C, D, E gitu. Itu kan alternatifnya udah 5 tuh, A, B, C, D, E. Itu nanti lagi. Ya, kita dengan satu kasus dulu. Naik nanti ke yang 2 kasus, nanti yang banyak kasus. Oke, silahkan. Ada yang mau ditanyakan lagi? terima kasih ya Pak. Ya. Enggak, ya ini masih satu kasus saja. Ya, saya tidak butuh else-nya sih gitu. Oke, kalau Anda sudah paham dengan yang satu kasus saja, satu alternatif ya. Nah, kita coba dengan yang 2 alternatif. Nah, ini berarti yang ada else-nya. Nah, contoh. Susunlah algoritma atau program untuk melakukan perhitungan penjualan barang. Inputnya adalah harga barang, contohnya di sini 15.000, kuantitinya 10, prosesnya adalah ngitung subtotal. Subtotal didapat dari harga kali kuantiti. Kemudian hitung diskon. Nah, diskon diberikan jika kuantiti pembelian melebihi atau sama dengan 12 buah. Nah, diskonnya sebesar 20% dari subtotal. Kemudian hitung total bayarnya, yaitu subtotal kurangi diskon. Output, nah tampilkan subtotal, misalkan ini nih 15.000 kali 10, 150.000. Diskonnya berapa nih? Diskonnya 0. Kenapa 0? Karena belinya cuma 10. Yang dapat diskon itu kalau lebih dari atau sama dengan 12. Nah, karena kurang dari 12, maka dia diskonnya 0. Total bayar 150.000. Tapi kalau barang yang sama dibeli sebanyak 20,
ya, maka totalnya 300.000, ada diskon 20%. 20% dari 300.000, 60.000. Sehingga total bayarnya hanya 240.000. Oke. Kasusnya dulu. Anda udah paham kasusnya? Paham ya? Masih sederhana nih. Masih sederhana. Diskon hanya diberikan kalau kuantiti pembelian melebihi atau sama dengan 12. Itu dapat diskon 20%. Kalau enggak 12, diskonnya 0. Nah, ini contoh ya algoritma atau program perhitungan penjualan. Kamusnya adalah harga dan kuantiti integer. Kemudian subtotal, diskon, dan total tipenya real. Algoritmanya inputkan harga, inputkan kuantiti. Prosesnya adalah hitung subtotal, harga kali kuantiti. Kemudian if kuantitinya lebih besar sama dengan 12, maka diskonnya adalah 20% dari subtotal. Jika tidak, nah artinya jika tidak kuantiti lebih besar sama dengan 12, artinya kalau lebih kecil dari 12, maka diskonnya 0. N dari if. Nah, if-nya selesai nih. Nah, kemudian kita hitung subtotal. Kita hitung total. Total didapat dari subtotal dikurangi diskon. Kemudian kita tampilkan, outputkan subtotalnya, outputkan diskonnya, outputkan totalnya. Mangga, silahkan. Ada yang mau ditanyakan tidak? Nah, disinilah nih si komputer ngambil keputusan. Oke, kasih 20% diskon. Oke, nggak usah dikasih diskon. Gitu. Nah, jadi seakan-akan komputernya mikir. Gitu. Mudah ya. Nah, bagaimana dengan di Python-nya? Ya, saya mah ingin nulis aja deh. Gampang kok. Ya, berarti saya punya harga didapat dari integer input harga. Kemudian ada kuantiti integer input kuantiti belinya berapa. Ya. Kemudian apa katanya? Hitung subtotal. Ya, subtotal adalah harga dikali kuantiti. Nah, kemudian apa nih? Nah, setelah kita sudah punya subtotal, harga kali kuantiti, kita cari diskon. Bagaimana dengan if tadi? If kuantiti lebih besar sama dengan 12, nah ini kadang kurang enak ya, kadang lebih enak kalau Anda pakai spasi nih ya. Maka, nah den-nya itu titik 2, maka apa yang terjadi? Maka kita punya variabel namanya diskon sebesar 20%, ya, 0,2 dikali subtotal. Else titik 2, jika kuantiti tidak lebih besar sama dengan 12, artinya lebih kecil dari 12, maka diskonnya 0. Nah, selesai if, mundur, kursornya pindah. Nah, baru kita outputkan di sini, ya. Outputkan print f, ya, subtotal rp, misalkan subtotal saya format 10 tanpa pecahan. Tutup ya. Print f diskon rp diskon 10 0 f. Print f totalnya belum ya, total bayarnya belum.
Total didapat dari subtotal kurangi diskon. Total bayar F. Oke, sini ya, ada yang mau ditanyakan. Ran. Nah, ini ada harga berapa? Harga 15.000. Belinya cuma 10. Nah, diskonnya 0. Total bayar ya 150.000 gitu. Kemudian apa yang terjadi kalau saya belinya lebih dari 12? Misalkan harganya 10.000, belinya 20. Maka totalnya adalah 200.000, maka kita dapat diskonnya 40.000, yaitu 20% dari 200.000, sehingga bayarnya cukup 160.000. Silahkan, ada yang mau ditanyakan tidak? Ya, yang saya tekankan sekarang ke Anda adalah kalau Anda sudah nemu titik 2 yang artinya den, maka Anda indenkan. Ya, pakai tab lebih cepat. Pakai spasi, misalkan 3 spasi boleh. Ya, yang penting harus inden, menjorok. Nah, kalau sudah selesai balik lagi ke kolom yang sama. Ketemu titik 2 lagi, next lagi. Nah, kalau di bahasa lain sih pakainya ini nih, kurung kurawal. Jadi, if quantity lebih besar sama dengan 12, maka, nah makanya itu kurung kurawal. Ngapain? Ini tutup kurawal. Ini N-nya. Itu kalau bahasa lain. Kalau di Python, ya den-nya itu udah artinya awal, ya. Maka Anda buat menjorok. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Oke. Berikutnya adalah pernyataan if dengan lebih dari 2 alternatif. Nah, ini versi algoritma dulu nih. Jika Anda mempunyai alternatif alur lebih dari 2 pernyataan, maka langkah yang dilakukan adalah dengan mencabangkan kembali bagian else. Sehingga format penulisan sebagai berikut. Ya. Nah, ini nih if kondisi 1 dan statement 1. Else, nah karena ada kondisi lain, kondisi kedua, maka Anda else-nya di-if-kan lagi. Maka kondisi 2, maka ngapain? Else, nah maka apa yang akan dieksekusi? Ini kalau 3. Nah, secara alur nanti seperti ini, ya, akan dimulai dari sini, diperiksa kondisi 1 benar atau enggak. Kalau kondisi 1-nya benar, maka dia akan ke pernyataan 1. Maka ini akan dieksekusi. Kalau kondisi 1-nya true. Tapi apa yang terjadi kalau false? Nah, kalau false maka dia akan ke else-nya kan? Dia akan ke else-nya. Maka di sini ada if lagi, diperiksa kondisi 2. Jika kondisi 2-nya benar, maka kondisi 2 yang dieksekusi. Maka alurnya ke bawah sini. Jika tidak, maka dia akan eksekusi pernyataan 3. Jadi if itu cuma kenal 2. Ya, if itu cuma kenal kalau true ngapain, kalau false ngapain. Nah, tapi else-nya
Ketika dia false alias else-nya itu Anda bisa if-kan lagi. Ini kejadian loh. Ini kejadian di Excel. Anda mungkin di Excel ngebuat rumus seperti ini ya. If A1 lebih besar daripada 50, maka lebih besar daripada 80, maka dapatnya A. Nah, ini itu else-nya. Else-nya di gimana ini? Else-nya di if-kan lagi oleh Anda kan? If A1 lebih besar daripada 68, maka dia nilainya B. Nah, di sini juga ada else. Kalau Anda masih punya alternatif lain, kondisi lain, Anda if-kan lagi ini. If A1 lebih besar daripada 56, maka nilainya C. Nah, berarti di sini masih ada else. Nah, else-nya boleh di if-kan lagi. A1 lebih besar daripada 45, maka dia D. Else-nya, maka dia E. Tuh, ya. If di Excel juga cuma bisa 2, true atau false. Kalau Anda masih punya alternatif lain, else-nya aja Anda cabangin lagi. Jadi dari dua itu juga bisa nggak terbatas nih, gitu. Oke, itulah else dengan 3 kondisi, ya. Kondisi 1, kondisi 2 harus mempunyai nilai true atau false, ya, karena kondisi harus true atau false. Statement 1 hanya akan dijalankan ketika kondisi 1 bernilai true. Nah, sedangkan kondisi 2 hanya akan dieksekusi ketika kondisi satunya nilainya false. Kondisi satunya false, maka dia akan ke if dari kondisi 2. Nah, kalau kondisi 2-nya benar, maka dia akan dieksekusi. Sedangkan statement 3 hanya akan dieksekusi ketika kondisi 2 bernilai false. Itu otomatis kondisi 1 juga false. Nah, bagaimana dengan Python ya? Nah, kalau di Python Anda bukan pakai else if, tapi Anda gunakan elif, singkatan dari else if. Ya. If kondisi 1 then ngapain? Elif kondisi 2-nya ngapain? Else kondisi 3 ngapain? Enggak, ada yang mau ditanyakan tidak? Jadi sebenarnya if itu cuma bisa 2. Kalau true ngapain? Kalau false ngapain? Untungnya ketika dia true bisa saja Anda ngebuat cabangnya lagi. Ataupun ketika false pun Anda bisa buat cabangnya lagi. Sehingga percabangannya bisa tidak dibatasi. Oke, ya. Contoh. Buatlah sebuah program yang menentukan langkah yang harus diambil oleh seorang pengguna jalan ketika melihat warna lampu lalu lintas. Inputnya warna lampu lalu lintas, misalkan hijau. Proses dan outputnya adalah menampilkan tindakan yang harus diambil berdasarkan warna lampu lalu lintas. Tampilkan silahkan jalan kalau lampu lalu lintasnya berwarna hijau. Tampilkan siap-siap kalau lampu lalu lintas berwarna kuning. Dan tampilkan berhenti kalau lampu lalu lintasnya berwarna merah. Nah, jadi kalau kita coba gini nih, warna lampu lalu lintas hijau, maka silahkan jalan. Warna lampu lalu lintas kuning, siap-siap. Warna lampu merah, berhenti. Nah, kalau warna lampu hitam, warna tidak dikenal gitu. Nah, ini empat alternatif nih. Oke, kasusnya paham ya? Nah, bagaimana nih
dengan algoritmanya. Nah, saya punya algoritma atau program lampu lalu lintas, kamusnya adalah warna. Algoritma inputnya adalah input warna. Di sini if warna sama dengan hijau, maka outputkan silahkan jalan. Else if warna sama dengan kuning, maka tampilkan siap-siap. Else if warna sama dengan merah, tampilkan berhenti. Else saja warna tidak dikenal. N dari if ini. Enggak, ada yang mau ditanyakan enggak dengan algoritmanya? Ini 4 loh, 4 alternatif nih. Kalau hijau, kalau merah, kalau kuning, dan kalau nggak dikenal gitu. Oke, ya. Ini versi Python-nya, ya. Anda warna adalah input, warna lampu. Nah, kemudian if warna sama dengan hijau. Nah, jika warnanya hijau, maka print silahkan jalan. Else if warna sama dengan kuning, maka siap-siap. If warna sama dengan merah, maka berhenti. Else maka warna tidak dikenal. Nah, ini catatan jika Anda ingin melakukan perbandingan sama dengan di Python, gunakan operatornya sama dengan 2 kali. Jika Anda melakukan perbandingan dengan menggunakan hanya 1 sama dengan tunggal, maka akan muncul error. Oke ya, supaya cepat saja nih. Saya akan copy, saya ingin buktikan ya. Oke, saya run. Ya, saya run di sini, misalkan saya tulis hijau, maka silahkan jalan. Sekarang saya run lagi, saya tulis merah, berhenti. Saya run, saya tulis kuning, siap-siap. Dan kalau saya run, saya isi hitam, maka warna tidak dikenal. Oke, ini nanti ya. Ada yang bertanya nih, Pak, kalau yang diinput awalnya nggak huruf kapital, apakah dia akan masuk true atau false? Oke ya, kita coba nih. Hijaunya kecil semua, maka disebutnya warna tidak dikenal. Kenapa? Karena huruf itu beda. A itu tidak sama dengan A. Ya. Kenapa? Karena 6A itu A kapital itu punya kodenya itu 65. Ya. Sedangkan A kecil itu punya kode 97. Jadi emang beda. Nah, nanti ada solusinya, tenang aja, ya. Jadi hati-hati ya, perbandingan huruf di Python atau di bahasa apapun biasanya membedakan ya antara A dan A kecil dianggap beda. Itu disebut sebagai case sensitive. Ya. Jadi case-nya, kemasannya, tampilannya aja nih yang sensitif. Disebutnya case sensitif. Nah, kalau A dianggap sama,
Nah, itu disebutnya case insensitive. Artinya case-nya tidak sensitif. Oke, ya. Ini udah saya jawab ya. Dari Lutfi. Udah saya jawab. Ya, nanti solusinya nanti di slide selanjutnya. Nah, ya. Perbandingan tipe data string bersifat case sensitif, yaitu huruf kapital dan huruf kecil dibedakan. Ini artinya hijau hanya kapital, sisanya huruf kecil, tidak sama dengan hijau kapital semua. Solusinya adalah dengan mengkapitalkan atau menguppercase-kan atau menghuruf kecilkan, melower case string yang akan dibandingkan. Nah, jadi gini ya. Jadi input warna lampu. Oke. Nah, kemudian si warna di upper dulu nih, kapitalkan dulu. Nah, berarti nanti kalau dia hijau hanya kapital, sisanya huruf kecil, jadi hijau kapital semua. Nah, nanti perbandingannya Anda bandingkan dengan yang kapital semua. Nah, kalau Anda nulis gini nih, hijau, H-I-J-nya kapital, A-U-nya huruf kecil, masih tetap dianggap hijau. Silahkan jalan. Jadi si warnanya dikapitalkan dulu. Nanti kita bandingkan dengan hijaunya yang kapital juga. Nah, ini triknya ya. Jadi ini hijau, ini kuningnya kapital, ini merahnya. Nah, tapi jangan lupa si warnanya Anda uppercase dulu. Upperkan alias kapitalkan. Nah, karena warna itu sudah dikapitalkan ya, dipastikan kapital, maka bandingin dengan yang kapital. Nah, kalau ini yang Anda jalankan, lihat H kapital, I huruf kecil, J kapital, A kapital, U huruf kecil. Masih dianggap hijau, makanya masih silahkan jalan. Ada cara lain sih, kalau Anda nggak mau pakai warna, kalau Anda nggak mau pakai uppercase, jadi Anda buat seperti ini, ya. If warna sama dengan hijau, or warna sama dengan hijau, H-nya kecil semua, or warna sama dengan HIJAU-nya kecil, or. Nah, berapa kali warna? Ada berapa kemungkinan warna hijau ditulis? Ada yang tahu? Kalau warna hijau kemungkinannya gimana nih? Hijau. HIJAU. Ada berapa coba? Banyak banget, Pak. Iya. Pak. Oh, gampang kok dihitung. Ini kemungkinannya ada berapa nih? 25. Ini kemungkinannya ada berapa ini? 25. Enggak. Huruf H itu kemungkinannya ada 2 kan? H kapital sama huruf kecil kan? 2/5. Berapa? Cuma 32 kemungkinan. 2 kali 2, 4. Kali 2, 8. Kali 2, 16. Kali 2 lagi 32. 32. Nah, kalau kuning 64 kemungkinan. Nah, daripada capek Anda membuat if sepanjang itu, lebih baik Anda kapitalkan saja, bandingkan dengan kapital. Beres tuh. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Itu dulu materinya mah ya. Di sini ada banyak latihan. Oke, mengenai materinya dulu, ada yang mau ditanyakan tidak?
Ini trik ya, ini triknya. Ya. Di lowercase juga boleh, ya. Jadi Anda huruf kecilkan juga boleh. Oke, jika tidak ada pertanyaan, nah kita coba lihat ya. Di sini ada latihan 1. Buatlah suatu program untuk menghitung tiket kereta api berdasarkan kota tujuan. Nah, ada 3 kota tujuan, yaitu Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. Anggaplah dari Bandung gitu ya. Nah, untuk mempermudah pengisian, maka kota tujuan diinputkan berdasarkan kode kota. Karena kalau nulis kotanya Surabaya, apalagi Yogyakarta, ada yang nulis Jogja, ada yang nulis Yogyakarta, ada yang nulis Yogya, ada yang nulis Yogyakarta. Ribet ya. Ya udah dikodekan saja. Kan biasanya juga dikodekan kan? Ya, JKT, BDG gitu. Nah, kota Jakarta kita beri kode 1, itu harganya 150.000. Yogyakarta kode 2, 300.000. Surabaya kode 3, 400.000. Jadi yang Anda inputkan kode kota dan banyaknya tiket. Kemudian tentukan berapa harga tiket berdasarkan kode. Kemudian hitung total bayarnya. Outputkan total bayar. Nah, contohnya gini. Perhitungan tiket kereta api. Jurusan. Nah, tulis dulu nih jurusannya. Kemudian tanya, jurusan Anda mau kemana? Ya, Anda tujuannya mau kemana? Misalkan dia milih 2. Nah, tanya berapa banyaknya tiket? 4. Maka tampilkan. Bukan banyak tiket ya. Maka harga tiket. Ini harga. Harga tiket adalah 300.000. Total bayar 1.200.000. Belum ada diskon-diskonan ini ya. Ini baru belajar dulu ngambil if dulu deh. Gampang ya. Bareng lah. Ini mah gampang, nanti yang di lab lah ya, yang seru ya. Kalau Anda sih buat file baru ya. Nah, saya akan tulis di sini. Sebelahan aja lah. Pertama, tulis dulu nih. Print. Ya. Perhitungan tiket kereta. Oke, print. Kali 30 lah ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Jangan dulu nanya, tulis dulu. Ya. Print. Jurusan. Nah, mau satu-satu boleh, mau sekaligus pakai \n boleh. 1 Jakarta. Print. 2 Yogyakarta. Print. 3 Surabaya. Nah, baru ditanya nih. Print. Jangan gitu, jangan di print ya. Pilihan, kode aja lah. Kode sama dengan input. Nah, input apa nih? Input pilihan kota. Nah, misalkan 1 atau 2 atau 3. Oke ya. Nah, sekarang ingat input ini akan selalu menghasilkan string. Nah, Anda ingin satunya dianggap string. Jadi kalau 1 itu selalu gini, ada kutipnya. Atau mau dianggap 1 angka. Pak, mendingan pakai angka saja. Oke, kalau Anda mau pakai angka, berarti jangan lupa diintegerkan dulu.
Nah, setelah baca kode, maka apa yang dilakukan? Nah, input banyak tiket. Integer, input banyak tiket. Ya. Nah, kemudian ini nih, buat aturan ini. If kode sama dengan 1, maka harga adalah 150.000. If kode sama dengan 2, maka harga sama dengan 300.000. If kode sama dengan 3, maka harga sama dengan 400.000. Anggaplah suka ada user yang suka ngaco ngisinya. Nah, kalau yang ada user ngaco ngisinya, maka else-nya harganya kita nolkan saja. Nah, kalau sudah punya ini, ya, maka kita hitung bayarnya berapa nih. Harga kali banyak tiket. Kemudian kita tulis, ya, harga tiket Rp. Nah, di sini harga 10 digit deh. Kemudian print, ya, total bayar Oke, ada yang mau ditanyakan tidak? Ini sayaran langsung ya. Pilihan kota 2, banyak tiket 4. Udah 1.200.000. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan tidak? Saya lagi pengen menghemat nih. \n \n. Nah, sama aja ya. 400.000 kali 3, ya 1.200.000. Ya, jurusan enter, Jakarta enter, Surabaya Yogyakarta enter, Surabaya otomatis enter karena akhir. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Mangga. Pak, izin bertanya. Mangga. Kalau misalnya diskonnya itu kayak dari user gitu. Apa? Soalnya contohnya kayak di Grab gitu kan ada Grab point Pak. Jadi kan ditukar terus ada diskon. Jadi itu biar nanti dulu. Ini yang sederhana dulu. Nanti nih, ya. Kalau Anda mau mah nanti yang rada ribetnya mah ada nanti. Ya. Latihannya naik terus nih. Levelnya naik terus. Ya, ini levelnya naik terus sampai nanti misalkan nanti kalau pertemuan depan Anda ngebuat game nih. Manusia lawan komputer. Nah, komputernya main game sama Anda gitu. Nah, ini nih ngitung gaji.
Oh, gaji karyawan, kalau gajinya direktur, gaji pokok sekian. Kalau menikah maka dapat tunjangan keluarga, dapat tunjangan anak. Tunjangan anak 10% dari gaji pokok, tapi hanya sampai anak ketiga. Wah, banyak contoh mah ya. Kemudian nih, harga tiket yang untuk minggu depan ini ada kode vouchernya. Nah, kalau ngisi kode voucher maka dianggaplah ada diskon 10% gitu. Itu nanti dulu. Kita yang sederhana dulu. Silahkan. Yang ini dulu, ada yang mau ditanyakan enggak? Ini baru if yang mudah banget ini, Maya. Anda pengennya, Pak, saya mah pengen ngitung jarak. Pak, saya mah pengen gitu ya. Pak, saya ingin menghitung harga tiket untuk GoPay, Pak, untuk Gojek gitu. Nah, nanti dihitungnya berdasarkan jaraknya, Pak. Jaraknya berapa kilo. Nah, nanti di inputnya adalah koordinat titik berangkat sama tujuan. Nanti otomatis dapat jarak. Nah, itu juga bisa, tapi nanti dulu. Ya, jadi nanti kita bisa minta tolong pakai Python ya. Pakai Python kita minta tolong ke Google Map. Google Map, kalau dari Unicom ke terminal Leuwi Panjang itu berapa kilo ya gitu. Nah, dapat nih 8 kilo. Maka dihitung harga tiketnya gitu. Bisa lah. Tapi belum waktunya sekarang ya. Dijamin bisa ya. Oke, ini dulu yang sederhana dulu. Nanti makin kesana levelnya makin susah. Kayaknya masih mudah ya kalau ini ya. Tapi jangan lupa nih untuk yang baru ngoding rajin-rajin nyoba. Ya. Oke. Ini latihan 1. Latihan 2 adalah buatlah sebuah program untuk menghitung biaya warnet, biaya rental di warnet. Program ini harus mendukung ketika peminjaman dilakukan lintas hari. Artinya melewati jam 12 malam. Inputnya kayak seperti kemarin, jam masuk, menit masuk, jam keluar, dan menit keluar. Kemudian harga rental per jamnya 5.000. Kemudian tulis lama rental dalam menit dan format jam dan menit. Kemudian biaya rental. Nah ini nih, jam 9.30 ke jam 12.15. Enggak lintas hari nih. Ya, karena cuma dari jam 9 sampai jam 12. Nah, ini yang lintas hari nih. Masuk jam 11 malam, keluar jam 2. 2:30. Berarti lamanya gimana nih? Nah, hati-hati. Rumusnya kan yang ini itu jam keluar, menit keluar dikurangi dengan jam masuk dikurangi menit masuk. Nah, sehingga dapat nih. Tapi hati-hati, jangan pernah lakukan itu di sini. Kalau Anda lakukan jam keluar jam 2:30 dikurangi dengan 23 lebih 00, maka Anda dapat 30 minus 21 jam. Minus 21 jam 30 menit. Nah, kan kalau dihitung jadinya warnet yang harus bayar ke orang tersebut. Nah, kapan disebut lintas hari? Ada yang tahu kira-kira disebut melintasi jam 12 malam itu kalau ngapain? Tandanya. Dari sini tandanya bahwa dia lintas hari ada di mana?
Kalau Jam 24. jam masuk, eh, jika jam masuk jam masuk ya dari jam keluar. jika jam masuk lebih kecil mah yang ini 9 dan 12. Jika jam masuk Lebih besar daripada jam keluar. Jadi gimana solusinya? apa Nah, karena sudah beda hari, berarti sampai ke jam keluar ditambah 24. Jadi nanti 2 tambah 24 26. Nah, jadi ini dirubah jadi 26. 26 kurangi 23 dapat 3 jam. Tuh, ini if-nya masih sangat sederhana ya. Jadi jika jam masuk lebih besar daripada jam keluar, maka jam keluar ditambah 24. Baru hitung selisihnya. Nah, Pak gimana kalau dia lebih dari 24 jam ngewarnetnya gitu. Lintas 2 hari gitu. Nah, itu mah Anda nggak bisa nginputin jam doang, tapi harus nginputin tanggalnya. Tanggal masuk dan tanggal keluar. Nah, kalau Anda masukin tanggal masuk dan tanggal keluar, Anda bisa ngitung berapa hari ngerentalnya dan lain-lain ya. Oke, itu dicoba ya. Latihan 3. Ya, buatlah program perhitungan penjualan barang. Nah, ceritanya ada barang seperti ini. Kode barang BK001 itu nama barangnya buku tulis, harganya 5.000. Kalau PS002 itu pensil, harganya 2.500. Dan PG001 itu penggaris 30 cm, harganya 15.000. Inputnya cukup kode dan quantity. Prosesnya cari nama barang dan harga berdasarkan kode. Jadi yang diinputkan kan cuma kode barang BK001 gitu. Hitung subtotal. Sama dengan harga kali quantity. Nah, kemudian diskon diberikan sebesar 30%. Tapi maksimum 20.000. Sering kan ya? Sekarang pakai apa sih? Pakai Shopee Pay, pakai Oppo, ya diskon 70%, maksimum 5.000. Iya sih 70% ya. Kalau kita belanjanya ya, cuma berapa gitu, dapat 5.000 gitu. Nah, hitung total. Nah, jadi contoh ya. Kode barang PG001, quantity 10. Maka oke, ketahuan harga barang nama barangnya penggaris, harganya 15.000, subtotalnya 150.000, diskonnya 20.000. Nah, padahal kalau 30% dari 150.000 itu sebenarnya 45.000. Tapi ada aturan nih. Ya, diskonnya 30%. Tapi maksimum cuma dapat 20.000. Nah, diskonnya cuma dapat 20.000 nih. Sehingga total bayarnya 130.000. Tapi, nah, kalau dia belanjanya buku tulis, beli sebanyak 4, 5.000 kali 4, 20.000. Nah, karena 20.000 itu 30%-nya 6.000. Dapat 6.000 gitu. Diskonnya sehingga bayarnya cuma 14.000. Jadi ini full dapat 30% gitu.
Nah, kalau ini jadinya cuma jadi berapa nih? Dari 150 cuma 7,5% ya. Sorry, lebih 15% kayaknya. Lebih dari ini. Ya 15 ribu aja udah ini ya. Belasan persen lah. Kurang dari 20%-nya lah. Oke, silahkan. Ada yang mau ditanyakan enggak? Nah, yang dasar dulu. Pahami dulu yang dasar, nanti naik. Naik level, makin sulit nanti. Ya, yang dasar dulu. Ada yang mau ditanyakan tidak? Enggak? Kalau tidak ya saya tutup perkuliahannya nih. Ya, supaya ya kalau tidak ada pertanyaan lagi ya kita tutup. Ya lumayan lah hemat kuota dikit. Enggak? Ada yang mau ditanyakan tidak? Dicoba dulu sendiri ya. Nanti di lab mungkin saya kasih soal yang lain ya. Oke, saya tutup saja ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup saja perkuliahannya. Terus belajar, jangan sungkan untuk bertanya, ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Pak, atas